warahmatullahi wabarakatuh. Kok rame banget nih. Ada seorang dokter bernama Dr. Yonatan Purnomo nih. Oh iya. Dia katanya bilang kalau Kodondi ini keluar dari Kristen itu gara-gara kesalahan terjemahan LAI. Wah. Bener nggak tuh kok? Gimana nih responnya? Lu ketawanya biasa aja dong. Gimana? Iya, saya udah ngeliat, tapi nggak full. Tapi intinya kan di judul itu kan Dr. Yonatan Purnomo mengkritik atau mungkin menanggapi bahwa alasan saya keluar dari Kristen karena terjemahan LAI yang salah gitu kan. Itu boleh saya tanggepin itu nggak tepat gitu. Nggak tepatnya kenapa? Saya keluar dari Kristen itu bukan karena terjemahan LAI yang salah ya. Tapi banyak, nggak cuma itu aja. Satu, karena di dalam kitabnya Kristen, buat saya waktu itu sudah saya anggap tidak suci. Kenapa? Karena ada kontradiksi. Ya. Kontradiksinya bisa antara perjanjian lama versus perjanjian baru, bisa di dalam perjanjian lama sendiri, bisa di dalam perjanjian baru sendiri. Jadi dua bagian utama itu sendiri di dalamnya ada kontradiksi, dan dua bagian itu juga perjanjian lama dan perjanjian baru juga sama-sama kontradiksi. Pertama. Yang kedua, selain kontradiksi, juga di dalam satu Bible-nya Kristen ya, itu banyak ayat-ayat yang tidak otentik. Istilah kita mah tidak sahih gitu lah. Iya. Ya. Tidak sahihnya kenapa? Ada ayat tambahan, ada ayat sisipan, ada ayat pinjaman. Jadi kalau yang ayat tambahan itu berarti disebutnya apa? Pasti tidak asli. Yang bilang pasti tidak asli bukan saya, ternyata catatan kaki dari Bible itu sendiri. LAI ya? Kalau yang ada catatan seperti itu bukan LAI, LBI, Lembaga Biblika Indonesia. Tapi LBI ini juga menggunakan perjanjian lama dari LAI, gitu. Ya. Terus yang ketiga, konsep ketuhanan, konsep keselamatan, dan konsep Mesias, ternyata kita bisa buktikan bahwa antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu beda. Artinya, Kristen terbukti mengadopsi kitabnya orang Yahudi yang sudah ada ratusan tahun sebelum ada Kristen. Kemudian Kristen ini menggunakan terjemahan daripada kitabnya Yahudi itu, yaitu Septuaginta. Kemudian yang digunakan adalah hasil daripada terjemahan yang sudah diresensi oleh bapak-bapak gereja sendiri. Ya. Ada yang dari Origen, dari Alexandria. Ada yang dari Lucian, yang dari Antioch. Ada yang dari Hesisius, juga dari Mesir. Sehingga seolah-olah Septuaginta berbicara tentang Yesus di PP. Ya, jadi yang menyebabkan saya keluar dari Kristen bukan karena terjemahan LAI yang salah. Andai kata terjemahan LAI pun betul, ya, itu juga masih nggak bisa dihilangkan antara kontradiksi PL dan kontradiksi PP. Ya, kedua bagian itu sendiri juga berkontradiksi. Seperti tadi saya sebutkan, konsep ketuhanannya, konsep keselamatannya, dan konsep Mesiasnya itu berbeda. Iya. Jadi kita bisa membedakan PL ini adalah produk dari Yahudi, PB ini produk dari Kristen. Sedangkan PL yang di dalam kitabnya Kristen itu adalah hasil daripada resensinya Kristen. Begitu. Oh, berarti Pak Dokter Yonatan Purnomo nih kurang ini ya? Enggak. Mungkin dia belum nonton semua video belum saya. nonton semua. Nah, itu maksudnya. Jadi mungkin dia menanggapi hanya satu video yang dikirim ke dia. Tapi nggak apa-apa. Saya lebih menghargai orang seperti Dr. Yonatan Purnomo ya, karena bahasanya dia bagus. Ya. Bahasanya dia akademis dan masih terbilang itu santun gitu lah. Ya, walaupun dia menanggapi kesalahan saya katanya, tapi dia menanggapinya dengan bahasa yang santun dan akademis. Saya kalau misalnya bisa ketemu dengan Dr. Yonatan Purnomo, saya akan senang sekali. Nah, jadi kalau misalnya Dr. Yonatan Purnomo nonton video ini, kira-kira dokter mau nggak dialog secara ilmiah gitu ya, betul ya kok ya? Saya mau banget. Waduh. Saya mau banget sama Dr. Yonatan Purnomo. Saya juga
penasaran dengan apa yang dia katakan di dalam Bible ada 6.577 kesalahan. Asik banget tuh. 6.577. Nanya satu aja jawab bisa 2 jam tuh. Nggak akan mungkin kayak yang itu ya. Apa itu? Kitab itu? Buang. Nggak gitu kan ya? Oh beda. Kalau Dr. Yonatan Purnomo ini kan bisa dikatakan memang seorang akademisi. Betul. Gelarnya aja doktor. Gitu. Jadi nggak main-main gitu ya. Hanya mungkin nanti ketika saya ketemu dengan Dr. Yonatan Purnomo itu hanya mungkin bedanya beda sudut pandang. Gitu. Ya. Atau beda dokumen. Bisa juga beda dokumen loh. Ya. Karena kalau saya dengar sekilas-kilas kan Dr. Yonatan Purnomo itu lebih banyak menggunakan dokumen dari timur, bukan dari barat. Oke. Berarti kalau misalnya dua dua percetakan misalnya dari LAI sama yang terkenal sering dipakai kan Ernaldus ND nih. Kalau misalnya dibahas di dalam forum dialog itu kira-kira dokter itu bisa terima nggak kok nih? Ya saya nggak tahu dia mau terima apa enggak gitu yang ND. Karena kan setahu saya kan Dr. Yonatan Purnomo kan dari kelompok Protestan, ya kan. Kalau ND kan untuk Katolik. Gitu. Ya saya nggak tahu Dr. Purnomo mau terima apa enggak. Tapi pada intinya mau yang ND ataupun yang dari kalangan Protestan dalam hal ini LAI atau mungkin Dr. Yonatan Purnomo punya sumber sendiri, Itu betul. ya itu tidak akan merubah apa yang tadi saya katakan. Ya tidak akan merubah. Kontradiksi antara PL dan PB tetap ada. Ya, dari tadi yang saya bilang konsep ketuhanan, konsep keselamatan, konsep Mesias tetap ada gitu. Walaupun mau pakai dokumen-dokumen yang Bizantium sekalipun gitu. Iya. Nah, jadi ya buat saya boleh-boleh aja kita dialog, nggak ada masalah. Kita dialog itu bukan cari ribut, bukan cari apa, tapi edukasi gitu. Ya. Sambil ngopi ya kok. Oh iya dong, sambil ngopi, sambil ngerokok. Asik. Kalau misalnya dokter ini bawa sebuah kitab yang mungkin Kodoni belum punya, kira-kira mau dikopi apa dibeli nih kok? Gue cari yang bisa gue beli dong. Asik. Masa kopi kayak orang susah aja. Siapa tahu minta PDF-nya. Enggak. Saya nggak begitu suka PDF. Saya lebih suka bukti fisik. Betul. Nanti saya lihat kalau memang saya nggak punya, saya akan coba cari. Kalau bisa saya beli, saya beli. Kalau nggak bisa beli di toko, ya saya minta beli dari Dr. Yonatan Purnomo. Gitu. Karena yang kita belum ketahui itu ketika Dr. Yonatan Purnomo ini bilang bahwa ada 6.500 kesalahan terjemahan dalam PB ya? Dalam kitab itu dia pakai kitab Septuaginta kah atau dia pakai catatan apakah, kan kita belum tahu nih. Setahu saya dia pakai dokumen-dokumen yang dari Kristen Timur. Kristen Timur yang berarti katanya tidak dikanon. Waduh, belum punya kita ya. Apa termasuk Nagmadim? Enggak, bukan. Nagmadim mah bukan dari Kristen Timur. Oh, yang Timur apa berarti? Ortodoks? Itu yang dokumen-dokumen dari yang Bizantium. Oke, belum lihat deh. Tapi mudah-mudahan diciptakannya video ini, mudah-mudahan Dr. Purnomo Yonatan. Ya nanti gini, kan bisa aja nanti Dr. Purnomo kasih saya edukasi. Saya juga bisa mempertanyakan gitu kan. Betul. Namanya diskusi kan tidak harus saling mencela gitu. Tidak harus saling menghina. Gitu. Menyamakan lah kok ya. Oh ini ternyata gini. Ya tujuannya untuk edukasi lah, untuk semua yang nonton gitu. Oke, Masya Allah. Udah gitu aja kok. Ada satu lagi soalnya nih, si Joni nih. Siapa? Ah, Joni. Joni Siapa? Oh, Elia. Kok Joni? Udah, ini untuk Dr. Purnomo dulu ya. Ya. Udah, kata-kata terakhir kok. Kata-kata terakhir, emang gue mau mati ya, Bang? Emang gue mau ditembak apa? Oh, kemarin nih kita dapat kiriman nih video si Joni ngerespon nih. Joni lagi. Kok Joni ya? Ya, Elia Miron lah ya. Elia Miron ngerespon katanya bahwa tunjukkanlah kodeks ketika pembuatan kitab tanah katanya. Waduh, gimana nih kok tanggapannya kok? Kalau dia minta kodeks tanah, suruh dia buktiin dulu Septuaginta yang asli masih ada apa enggak gitu. Punya nggak, dia bisa tunjukin nggak kodeks Septuaginta yang masih asli yang pertama kali diterjemahin. Itu pertama. Yang kedua, dia mengakui nggak kalau Septuaginta itu adalah terjemahan dari Hebrew Bible, ya.
Oke. Ya, Bible Ibrani yang disebut dengan tanah itu. Tanah yang disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Dia ngakuin nggak kalau Septuaginta itu adalah terjemahan dari tanah yang abad 5 sebelum Masehi. Kalau dia nggak ngakuin, nah berarti dia kurang literasi namanya kalau gitu. Iya, dia juga kan bilang bahwa itu Septuaginta itu sudah ada katanya sebelum 0 Masehi, sebelum kelahiran Yesus tuh Septuaginta udah ada. Ya Di video benar, itu. memang udah ada, tapi itu adalah terjemahan dari Bible-nya Ibrani yang disebut dengan tanah yang disusun tahun 450 sebelum Masehi. Sekarang dia ngakuin nggak kalau Septuaginta itu adalah terjemahan dari kitab itu? Kalau dia nggak ngakuin, suruh baca lagi. Oh. Gitu Joni, gitu dong. Oh iya Joni, iya Joni. Elia. Iya. Nah kok, terus si Elia ini katanya mau nerima tantangan apa nantang ya? Jadi gimana nih kok? Kalau misalnya dia nantang, dia siap nggak gitu ya? Terus kalau misalnya Kodoni kan sudah selalu ngundang nih Elia Miron kalau misalnya dia bukan pendeta, kalau cuma penceramah bawa pendetanya gitu kan. Ya. Nah, menurut Kodoni nih Elia nantang diterima nggak nih kok? Elia nantang maksudnya debat apa? Debat online? Iya kayak mungkin gitu, nggak ada dananya mungkin. Kalau Elia nantang debat online, saya nggak mau ya. Kalau saya debat online, susah ngasih ngeliat bukti-bukti dokumennya. Iya. Dia punya dokumen-dokumen fisik apa enggak? Kalau dia nggak punya, makanya dia menantangnya cuma online. Kalau online kan cuma omon-omon doang. Kalau dia nantang offline baru saya tanggepin, itu pun kalau dia bawa pendeta. Nah, kalau dia bawa pendeta, debatnya face to face, tatap muka, baru saya mau. Jadi kita buka-bukaan kitab gitu. Betul. Ya. Kalau cuma nantang online, suruh dia nantang siapalah, Riva kayak Zuma kayak atau siapalah gitu. Itu teman-teman kita di online, ya. Tapi kalau mau offline, saya sanggupin bawa pendeta. Kita debatnya tatap muka di gedung atau di hotel, pakai moderator, pakai timer. Nih yang bikin timer udah ada nih. Oh, ya. Sama disiarin langsung atau live di YouTube. Nah, pokoknya biaya gedung kita bayar patungan, ya kan? Transport, akomodasi, mobilisasi itu biaya masing-masing. Cuman venue-nya aja, venue debat kita bayar patungan. Itu kalau dia punya duit. Kalau dia nggak punya duit, asal dia bawa pendeta, gue bayarin, ya. Kita jamin keamanannya, bener, kita jamin keamanannya. Cuman kehormatan kita nggak jamin. Atau mau Elia mau bawa pendeta MYM, silakan. Boleh. Terus mau bawa pendeta Tapi kalau MYM kan kaya tuh katanya. Nah, kita bayar patungan. Kalau bisa bawa Paul Jang. Nah, boleh. Kemarin aja waktu di Richard Lee kan malah diwakilin sama Edwin. Edwin tuh punya tuh kitab-kitabnya. Nah, kayak gitu bukti fisik ya John ya. Gitu. John lagi. Oh iya Elia. Gara-gara Kodoni jadi John terus. Jadi John. Ya gitu ya. Jadi pesan untuk Elia Miron, respon-responan video mah, aduh. Gue malas sebenarnya kalau respon-respon video lah. Iya. Kalau udah mau debat online, udah suruh cari Bang Zuma aja lah. Nah ya, jadi sampaikan, wahai penggemar Elia Miron, sampaikan kepada Elia, Kodondi menyanggupi Asal debat itu. Asal face to face, tetap tatap muka. Ya. Sama dia bawa pendeta. Nah. Ketemu dulu lah, ketemu udah. Iya. Tenang, nah gini. Tolong dicatat, kalau mau nantang saya debat, face to face ya, tatap muka ya. Tolong kirim email ke donditan@gmail.com. Saya ulang nih, donditan@gmail.com. Ditujukan ke Yayasan Pembinaan Mualaf Tauhid, alamatnya Jalan Mayangkara nomor 21, Ketintang, Gayungan, Surabaya. Asik. Ya kan? Jelas kan? Heeh. Kirim email ke situ, bikin surat tantangan debat, tatap muka ya, bukan debat online. Kalau debat online cari Bang Zuma. Kalau misalnya ya kita contoh aja kayak pendeta Henok Walk. Wah langsung kan? Kayak gitu. Timernya kita nggak pakai.
Kang. Timernya kita nggak pakai, kemarin karena dapat langsung dadakan 3 jam TikTok semua. Di studio ya. Gitu dia. di studio. Kemudian ngeluarin timer, kelamaan masangnya. Belum ada prepare, langsung datang gitu. Ya, Elia Oke. ya. Jadi pesan dari Kodondi, kalau misalnya Kodondi nerima debat, tapi tolong bawa pendeta gitu. Karena kamu kan bukan pendeta, kamu cuma dai. Emang di Kristen dai? Ya gitulah, ya. Dai. Udah gitu kok, gitu aja Ya. kok. Ya, Oke. gitu ya. Tapi kalau Dokter Purnomo, Yonatan Purnomo, wah saya senang bisa kalau bisa ketemu dia. Jadi Ya, senang. lebih berharga Dokter Yonatan Purnomo. Jauh lah. Wow, itu baru ada bukti fisiknya semuanya. Ya. Elia kan cuma TikToker. TikTok. Oke, gitu aja kok. Ya. Oke, kalimat kata-kata hari ini buat penutupan. Jangan kata-kata terakhir. ya. Kata-kata Saya terakhir. mau eksekusi. Mentang-mentang dari Cilacap. Kata-kata hari ini apa dong? Itu saya nggak Oh, hari Sabat. harusnya gitu. Saya nggak banyak omong gitu. Iya. Cuma sebatang kopi dan rokok semua beres. Gitu. Sebatang kopi dan secangkir kopi dan sebatang rokok semua beres. Gitu dong kok kata-kata terakhir tuh. Oh, gitu. iya. Kata-kata hari ini. Kan tadi udah ada kata-kata ya. Keamanan dijamin, kehormatan nggak dijamin. Hai. Udah ya, segitu ya teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dukung pergerakan dakwah kami. Teman-teman bisa membantu mengirimkannya ke Bank Muamalat dengan nomor rekening sacap-sacap sape-sape. Asik. 30 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Syukran. Wih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis.